Hahaha, ini saatnya. Uh, 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 uh. Nyung. Hehehe. Jangan lupa dibaca cuy, warning. Oke, tanpa basa-basi lagi, gua lanjut video aja. Halo guys, kembali lagi ke gua RGN Gamer. Di sini aku mau nge-reaction video yang gua janjiin itu. Dan sini bakal gua putar videonya guys ya. Yang mau lihat selengkapnya cari aja nama YouTube-nya Citronime ya cuy ya. Oke guys. Oke, 1, 2, 3, 4, enjoy ke video ya guys ya. Ini ya guys videonya guys. Oke, ini namanya Citronime ya guys. Jangan lupa di subscribe ya kan, lonceng, dan subscribe juga channel gua ya kan. Oke, 1, 2, 3, 4. 優しくするから大丈夫だって。それだけは絶対にダメだ。 Oke, sebentar. Bahkan gua tinggal ini, gua kagak ngomong. Gua mau ngerjain pekerjaan gua sebentar. Paling cuma 10 menit. Oke. Lanjut ya. Semoga terhibur. Mudahan aja kagak kena dolar kuning ya kan. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Hige wo Soru Soste Joshi Kosei wo Hero atau disingkat Hige Hero. Anime ini menceritakan seorang gadis SMA yang kabur dari rumah bernama Sayu dan ia bertahan hidup di jalanan dengan menjajahkan tubuhnya agar bisa numpang tinggal. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan seorang om-om baik hati bernama Yoshida, dan disinilah hidup Sayu mulai kembali ke jalan yang benar. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja, simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Yoshida yang sedang makan bersama dengan atasannya bernama Goto, di mana tujuan utama dari ajakan makan malam itu adalah untuk menyatakan rasa cintanya. Akan tetapi, jawaban yang diterima Yoshida malah sebuah penolakan. Dan mari saya perkenalkan dengan teman sekantor Yoshida bernama Hashimoto, di mana untuk menghilangkan kegalauan, Yoshida pun melampiaskan semua emosinya dengan mabuk sebagai curhat pada Hashimoto. Namun ketika dalam perjalanan pulang, antara kondisi sadar atau setengah sadar, Yoshida melihat seorang gadis bersempak hitam yang ternyata gadis itu adalah Sayu. Lantas sebagai orang dewasa, Yoshida pun menyuruhnya untuk segera pulang. Akan tetapi, Sayu yang mengaku tak punya uang maupun tempat tinggal, meminta agar Yoshida memperbolehkannya untuk menginap. Di titik ini, keimanan Yoshida pun langsung gentar. Siapa coba yang tak sengak jika ada seorang gadis cantik tiba-tiba ngajak duluan. Dan akhirnya, Yoshida pun membungkus Sayu ke rumahnya. Benar saja, Sayu pun langsung melancarkan tindakan agresif dengan menggoda Yoshida. Namun karena Yoshida yang mungkin lelah, ia pun menolak ajakan itu. Keesokan harinya, Yoshida yang kini sudah sepenuhnya sadar sangat terkejut ketika mendapati seorang gadis SMA sedang berada di rumahnya. Tapi setelah diingat-ingat kejadian semalam, ia pun mengerti alasan dibalik keberadaan sang gadis.
Pertama-tama, Yoshida pun menanyakan asal-usul Sayu, yang ternyata ia berasal dari Hokkaido dan sudah kabur dari rumah selama 6 bulan. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan bagaimana cara Sayu bertahan hidup selama ini. Dan mengetahui hal tersebut, Yoshida pun sedikit miris, lalu memutuskan untuk membalikannya ke jalan yang benar. Langkah awal yang diambil Yoshida adalah membiarkannya tinggal dengan syarat Sayu harus mengurus segala pekerjaan rumah. Dan mendengar hal tersebut, Sayu pun terkejut sekaligus senang. Kemudian ketika di kantor, Yoshida menceritakan semuanya pada Hashimoto. Sontak, hal tersebut langsung membuatnya khawatir karena berita penangkapan pria yang menculik seorang gadis SMA juga sedang marak terjadi. Singkat cerita, sepulang kerja, Yoshida pun kini harus menerima perubahan baru dengan kepulangannya langsung disambut oleh seorang gadis SMA. Dan ketika selesai makan bersama, Yoshida yang hendak sebat di luar langsung dilihat heran oleh Sayu, yang padahal selama ini semua pria lain biasanya merokok tanpa memperdulikan dirinya. Anjing kali ya, banyak kali ujiannya gua ngereksen ini. Tadi diganggu teman gua, tadi lagi disuruh emak, tadi lagi di HP-nya mati, kampret mang. Oke dah, bismillah, mudahan aja ini bisa ya kan guys ya. Oke, aku lanjut. Semoga terhibur, cok. Sini panas. Singkat cerita, sepulang kerja, Yoshida pun kini harus menerima perubahan baru dengan kepulangannya langsung disambut oleh seorang gadis SMA. Dan ketika selesai makan bersama, Yoshida yang hendak sebat di luar langsung dilihat heran oleh Sayu, yang padahal selama ini semua pria lain biasanya merokok tanpa memperdulikan dirinya. Sembari sebat, Yoshida pun terus memikirkan akan bagaimana kehidupan mereka ke depannya nanti. Dan ketika malam mengganti pagi, Yoshida yang melihat Sayu bangun dengan sakit punggung serta tak memiliki baju ganti lalu mengajaknya untuk berbelanja. Awalnya Sayu pun sungkan karena tak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikan Yoshida. Lantas melihat hal tersebut, pria berusia 26 tahun itu secara dewasa menjelaskan kalau Sayu sudah berperan penting dengan mengerjakan segala kebutuhan rumah. Yoshida-san. Dan disinilah kebersamaan mereka baru dimulai. Tak hanya itu, esok harinya Yoshida juga memberikannya skincare serta berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan ketika hendak memberikannya ponsel, Sayu menolak tawaran itu dengan senyuman seperti dipaksakan. Sekembalinya ke rumah, kita akan mengetahui kalau Yoshida juga membeli komik dengan jumlah banyak agar bisa mengisi kebosanan Sayu. Yang lagi-lagi Sayu kembali merespon dengan mengeluarkan senyuman paksaannya. Dan akhirnya Sayu pun jujur kalau ia hanya bingung terhadap sikap baik Yoshida. Serta demi membalas budi, Sayu berjanji akan menghilangkan senyuman paksaan itu. Dan di sini pula mulai tumbuh benih-benih cinta antara seorang gadis SMA dengan om-om kesepian. Saat di kantor, kita akan diperkenalkan pada junior Yoshida bernama Mishima, di mana karena banyaknya kesalahan yang dibuat oleh orang baru itu, Yoshida pun menegur serta meminta untuk melakukan revisi. Akibatnya, mereka berdua pun terpaksa lembur. Sembari makan, Mishima pun bertanya mengenai kebenaran dari rumor yang beredar kalau Yoshida sudah punya pacar. Dan jelas hal itu langsung disangkal. Malahan memberitahu kalau ia baru ditolak oleh Goto. Keesokan harinya, nampak Yoshida dengan ditemani Hashimoto sedang memilih ponsel agar bisa mempermudah komunikasi dengan Sayu. Lantas Hashimoto yang melihatnya pun lagi-lagi kembali menasehati agar hubungan mereka jangan terlalu dekat, karena takut nanti kebablasan. Dan ketika jam pulang kerja, tanpa diduga, Yoshida malah dihampiri oleh Goto, lalu mengajaknya makan bersama.
Jelas suasana pun langsung canggung, di mana Yoshida harus makan berdua dengan wanita yang baru menolaknya. Namun hal itu sekaligus menjadi kesempatan bagi dirinya untuk memandangi gunung kembar Goto secara seksama. Lantas demi mengalihkan pikiran, Yoshida pun langsung bertanya apa tujuan mengajaknya makan malam bersama. Tapi sebelum itu, ia harus menjawab pertanyaan Goto yang menanyakan hubungannya dengan Mishima. Karena terlihat beberapa hari terakhir, kemeja Yoshida yang rapi disetrika, serta ia juga mencukur jenggotnya. Seakan hal tersebut menjadi bukti kalau ia sudah punya pacar. ちょっと待ってください。もしかして俺と三島が付き合ってるとか思ってないですよね。違うの？違いますよ。 Sontak Yoshida pun menjelaskan kalau perasaannya pada Goto masih belum berubah. Yang hal tersebut spontan membuat wanita kakek itu jadi tersipu malu. Dan ternyata alasan Goto mengajaknya makan berdua adalah hanya demi memastikan kebenaran dari kabar burung itu. ね、特別にもう一個だけ質問していいよ。 Kemudian kini giliran Yoshida yang menanyakan pertanyaan. Tapi entah apa yang ada di otaknya, ia justru menanyakan ukuran gunung kembar Goto. Dan lebih tak disangka lagi, pertanyaan tersebut malah dijawab. アイカップだよ。 Setibanya ke rumah, setelah mandi dan minum sup buatan Sayu, Yoshida langsung berikan sebuah ponsel yang sempat dibelinya tadi siang. Alhasil, Sayu pun kaget sekaligus senang karena dengan begitu, Yoshida bisa mengabarinya sewaktu-waktu akan lembur. 私の友達、吉田さんだけだってさ。吉田さん専用だね。 Kemudian scene berpindah pada Yoshida bersama Mishima yang sedang makan siang di kantin. Lalu tak lama, datang seorang pegawai lain yang sedikit mengejek Yoshida, karena tumben-tumbennya ia tak ikut perjalanan bisnis bersama Goto. 女だろ。はあ？女ができたから出張行きたくないんだろ？ Alhasil Yoshida pun mengelak dengan beralasan klasik, yakni akan ada paket yang datang. 何すんだよ。なんかムカついたんで。ああ、何にだよ。全部にです。ああ、 Lalu saat jam pulang, karena mumpung hari belum terlalu malam, Mishima lalu mengajak Yoshida untuk nonton bioskop. Namun ketika hendak pergi, Yoshida kebetulan berpapasan dengan Goto. Dan dari sini bisa kita lihat raut penyesalan tersirat di wajahnya. Di sisi lain, Sayu yang sedang gabut di rumah nampak termenung sejenak memikirkan akan berapa lama ia dapat tinggal bersama Yoshida. Tapi tiba-tiba muncul pesan dari Yoshida yang mengabarkan kalau ia akan pulang telat karena nonton bersama rekan kerjanya. Alhasil, hal tersebut membuat Sayu terus kepikiran yang akhirnya memutuskan untuk menyusul. Kembali ke Yoshida bersama Mishima yang sudah selesai nonton, terlihat mereka pun masih membahas mengenai adegan romantis pada film. Dan ketika hendak berpisah, tak ada angin, tak ada hujan, Mishima secara mendadak memeluk Yoshida yang kebetulan di sana ada Sayu sedang melihat. じゃあ、今日はここらで解散ですね。バカ言ってんじゃねえ。さっさと帰れ。 Setibanya Yoshida ke rumah, ia pun kaget mendapati kamarnya sudah kosong, serta hanya melihat HP Sayu tergeletak di sana. Alhasil, ia pun dengan refleks bergegas mencari keberadaan gadis SMA itu. Sedangkan Sayu sendiri sedang menangis di taman, memikirkan apa yang dilihatnya barusan. 大丈夫？ Tapi secara tak terduga, datang Mishima yang melihatnya sedang bersedih. Di mana sebagai orang dewasa yang baik, ia pun bersedia menemani Sayu sampai merasa lebih baikan. Dan Sayu mulai menceritakan kalau di rumah terdapat orang yang sangat baik padanya. Tapi tetap saja, ia tak bisa menceritakan rahasia terbesar karena takut akan dibuang. Dan Mishima yang mendengarnya lalu ikut bercerita kalau ia juga mengenal orang baik yang selalu membantunya. Yang padahal mereka berdua sedang membicarakan Yoshida. Serta Mishima memberikan saran agar Sayu tak perlu khawatir menceritakan semuanya, karena orang baik tersebut pasti mau menerima semua keburukan Sayu. 本当にその通りですね。私帰ります。 Di waktu bersamaan, datang Yoshida menjemput Sayu pulang, dan Mishima pun baru sadar kalau dari tadi mereka sedang bicarakan orang yang sama. Tapi karena tak sopan ikut campur masalah rumah tangga orang lain, Mishima pun tak bertanya lebih lalu pamit. Sekembalinya ke rumah, entah apa yang dipikirkan Sayu, ia tiba-tiba pamer body di depan Yoshida, serta dengan serius kembali menggodanya. エッチしたい。 Di mana ia lalu menjelaskan kalau semua pria yang dikenalnya selama ini tak pernah menolak tubuhnya.
Akan tetapi, kenapa Yoshida dengan wajah lempeng selalu menolak ajakan tersebut serta bersikap baik tanpa meminta balasan? どうしたらいいか分かんなくなっちゃった。 Lantas, demi membenarkan pola pikir gadis itu, Yoshida pun dengan serius memberikan tanggapan di mana ia memuji semua kelebihan dari dalam diri Sayu. Tapi, ia sama sekali tak mencintainya karena sadar kalau hubungan itu salah di mata publik. 断る。分かったか。分かればいい。 Kemudian setelah tenang, Yoshida menjelaskan kalau berkat kehadiran Sayu, ia kini perlahan berubah, mulai dari sekarang memiliki teman untuk bicara sampai membuat rumahnya kembali hidup. Dan Sayu mendengar hal tersebut langsung menangis penuh haru, karena untuk pertama kali merasa dirinya seperti dibutuhkan dalam artian positif. Yoshida-san, バイトをさせてください。 Scene beralih pada Sayu yang tiba-tiba memutuskan untuk bekerja, di mana agar tak menjadi beban, ia berniat bekerja sambilan pada sebuah minimarket. Dan Yoshida pun mengizinkan saja, sekaligus menjadi cara bagi Sayu agar bisa mendapatkan teman. 友達できるといいな。 Dan keesokan harinya, kita akan melihat seorang cewek gal bernama Yuki Asami yang mulai sekarang akan menjadi rekan kerja Sayu. Serta demi mempererat tali pertemanan, Asami pun berniat mampir ke rumah Sayu. Awalnya, Sayu pun sempat menolak. Tapi ketika mendengar kalau Sayu tinggal bersama orang asing, hal itu semakin menambah rasa penasaran Asami. Singkat cerita, sepulang kerja, Yoshida pun langsung mendapat hinaan karena penampilannya yang seorang om-om tulen. Tak sampai di situ, Asami pun terus menjejalinya dengan berbagai pertanyaan, mulai dari sejak kapan ia tinggal bersama Sayu, sampai apa hubungan mereka. Dan demi menghindari kecurigaan, terbentuklah sebuah cerita kalau Yoshida adalah orang yang merawat Sayu ketika kecil. Kemudian, mereka pun lanjut makan malam bersama, berhidangkan masakan buatan Sayu. Dan ketika selesai, Asami pun SMP, selesai makan pulang, tapi minta diantar oleh Yoshida, yang padahal tujuan utamanya adalah demi mengorek info tentang hubungan mereka sebenarnya. 正直に話していいんだぞ。 俺とサユは。 Namun karena Yoshida adalah pribadi berbudi luhur yang tak mau membicarakan keburukan orang di belakang, ia pun hanya memberitahu kalau dirinya berperan sebagai kakak atau bisa dibilang sebagai wali. さゆちゃんそう笑顔の使い分けめっちゃうまいから気をつけてあげて。 Saat di kantor, Yoshida yang baru selesai dengan pekerjaannya kembali dihampiri oleh Goto, lalu mengajaknya makan bersama. Dan sama seperti kemarin, tujuan Goto kali ini adalah untuk memastikan hubungan antara Yoshida dengan Mishima. Karena belakangan mereka terlihat dekat, serta Yoshida yang biasanya tak pernah main HP, kini terus memperhatikan HP-nya ketika kerja. Akan tetapi, Yoshida yang sudah patah hati pun balik bertanya, kenapa Goto yang pernah menolaknya tiba-tiba begitu peduli. 答えてくれないなら、俺も後藤さんの質問には答えません。私が吉田君のことを好きだからよ。 Benar saja, pernyataan tersebut langsung membuat Yoshida kaget, dan akhirnya Goto pun menjelaskan kalau ia sebenarnya senang ketika ditembak oleh Yoshida. Tapi karena feelingnya seperti bilang kalau itu belum waktu yang pas, ia pun terpaksa menolak. Jelas, Yoshida yang mengetahui alasan absurd dibalik penolakannya pun jadi marah, lalu mengetes keseriusan Goto dengan mengajaknya mantap-mantap. 少女だけどいいの？ Yang lagi-lagi candaan itu malah dijawab serius oleh seorang Goto. Dan kini giliran Yoshida yang menjawab pertanyaan. Sementara itu di rumah, nampak Sayu sedang makan sendirian, lalu tak lama muncul notifikasi dari Yoshida kalau ia akan pulang bersama Goto. Yang hal tersebut membuat Sayu pun langsung kaget, karena tujuan utama Goto adalah bertemu dengan dirinya. こんばんは、さゆちゃん。とりあえずおやつ食べる？ Alhasil terciptalah suasana canggung di antara mereka bertiga, di mana Sayu secara jujur menceritakan kalau dirinya hanya numpang tinggal bersama Yoshida. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Goto. Oleh karena itu, Sayu pun meminta pada Yoshida pergi berbelanja sebentar agar bisa bicara empat mata dengan Goto. Pertama-tama, Goto pun menanyakan pertanyaan standar mulai dari asal Sayu dan sudah berapa lama ia kabur. Tapi ketika bertanya alasan kaburnya, Sayu tak mau menjawab karena seperti ada kenangan pahit di balik itu semua. Dan Goto pun langsung ke pertanyaan inti, yakni sampai kapan ia mau tinggal bersama Yoshida.
Namun lagi-lagi Sayu hanya terdiam karena ia sendiri belum tahu akan bagaimana kedepannya nanti. Lantas Sayu menjelaskan kalau selama ini ia sudah menawarkan tubuhnya sebagai bayaran agar bisa bermalam di rumah orang. Yang sontak mendengar hal tersebut, Goto pun jadi sedikit miris. Tapi ketika bertemu Yoshida, ia sama sekali tak pernah menyentuhnya, malahan mendidik Sayu agar kembali menjadi manusia bermoral. Dan Goto yang sudah mengerti pun menyemangati Sayu, serta meminta agar ia tetap memikirkan masa depannya nanti. Oleh sebab itu, Sayu harus menghadapi masa lalunya agar bisa melangkah maju. Di sisi lain, Yoshida yang sedang dalam perjalanan secara kebetulan bertemu dengan Mishima. Dan tiba-tiba wanita itu langsung menawarkan diri untuk menemani Yoshida. Tapi ketika selesai belanja, Mishima pun langsung bicara ke inti tujuan. Di mana rupanya saat di kantor, ia melihat Goto berbisik-bisik sesuatu, lalu terus mengikuti mereka sampai akhirnya masuk ke rumah Yoshida. Di titik ini, ia pun salah paham, mengira kalau mereka akan mantap-mantap. Tapi tentu saja hal itu langsung dibantah karena ada Sayu di sana. Alhasil, arus pembicaraan pun berubah menjadi Mishima yang bertanya tentang prioritas utama Yoshida, yakni lebih memilih Sayu atau Goto. Tapi tentu karena kebaikan hati Yoshida, ia tak bisa memilih salah satu dari mereka. Sekembalinya ke rumah, Yoshida melihat Sayu kini sudah akrab dengan Goto, yang hal itu pun membuatnya jadi lega. Dan ketika mengantar Goto pulang, wanita itu berpesan untuk terus menjaga serta mendidik Sayu dengan benar. Keesokan harinya, saat Sayu baru absen kerja, ia pun langsung dikejutkan ketika mendapati pria yang pernah bobok bareng dengannya bernama Yaguchi juga bekerja di tempat yang sama. Sontak, ia pun langsung merinding ketakutan karena rahasianya bisa diketahui oleh Asami. Dan benar saja, tak lama muncul orang yang dimaksud. Miyuki-chanって言うんだけど、以前うちに泊まってたことが。Namun beruntung, Asami yang mengerti dengan situasi pun langsung mengusir Yaguchi hingga pergi. Tapi apakah teror dari cowok sampah itu akan berhenti sampai di situ? Sepulang kerja, Sayu yang masih terngiang dengan kejadian tadi pagi, tiba-tiba dicegat oleh Yaguchi, di mana ia meminta Sayu membawanya ke rumah Yoshida karena ingin bicara, katanya. Dan apabila tak menurut, ia mengancam akan membongkar rahasia mereka pada Asami serta manajer. Di titik ini, Mimin selaku penonton sekaligus pembuat skrip benar-benar emosi melihat tingkah pria bangke ini. Apalagi pada adegan ngancamnya itu. Jir, kesel banget dah. Oke lanjut. Alhasil, Sayu pun terpaksa mengiyakan permintaan tersebut dengan memberitahu Yoshida terlebih dahulu. Dan sudah bisa kalian tebak, sesampainya di rumah, Yaguchi langsung melancarkan aksi busuknya. Oke coy, sampai di sini saja karena durasi. Jangan lupa like, komen biar gua bisa lanjut part 2. Ya guys ya. Yang mau lanjut jangan lupa nonton dan like biar gua bikin lanjutannya. Jangan lupa dibaca cok surat wasiat.